Wallahualam, musibah itu nggak ada yang tahu ya guys kapan datangnya, kayak tiba-tiba aja gitu. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Novia Lestari di channel YouTube Divisa Dewa. Di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing atau cerita pengalaman yang sangat pahit di hidup aku. Wallahualam, musibah itu nggak ada yang tahu ya guys kapan datangnya, kayak tiba-tiba aja gitu. Dan ini kisah aku yang benar-benar yang bikin aku sangat-sangat down di saat itu. Aku mau ceritain satu kejadian yang itu bikin aku sampai sekarang tuh rada insecure. Aku pernah ngalamin patah tulang, lebih tepatnya itu dislokasi siku sama patah tulang di lengan atas, yaitu di siku aku yang bagian kiri ini ya guys. Makanya ini tangan aku tuh nggak yang bisa fleksibel kayak yang tangan kanan ini yang bisa gerak gimana-gimana. Tangan kiri itu pergerakannya itu bisa, cuman rada terbatas. Tapi alhamdulillahnya aku masih bersyukur masih bisa dikasih kesempatan buat sembuh. Aku masih dikasih kesempatan tangan aku walaupun tidak yang bisa gerak bebas, tapi aku bisa buat kerja, buat ngapain aja, itu alhamdulillah banget. Di setiap musibah itu pasti ada hikmah baiknya. Untungnya itu tuh bukan tangan kanan aku, tapi yang patah itu tangan kiri aku. Jadi kayak aku beraktivitas, aku kerja, itu tuh aku tuh masih bisa gitu pakai tangan kanan. Coba bayangin kalau itu tuh tangan kanan aku yang patah, itu aku masih udah nggak bisa kerja, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat itu tuh aku bener-bener down banget. Kejadiannya itu guys, itu tuh tepatnya di tanggal 10 Agustus di 2020. Itu tuh aku ada acara kantor. Dulu aku tuh kerja di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia ya guys, di proyek salah satu proyek strategis nasional di Indonesia. Lebih tepatnya di kereta cepat yang high speed railway itu ya guys. Nah itu tuh kejadian itu tuh di tanggal 10 Agustus 2020. Itu tuh setelah aku ulang tahun ya guys. Bayangin kayak aku bulan itu tuh harusnya happy, tapi aku ternyata malah kena musibah yang nggak diharapin banget gitu. Awalnya itu perusahaan yang tempat aku kerja itu tuh ngadain suatu lomba gitu buat meriahin Maulid RI kan ya. Jadi itu ada ngadain acara lomba-lomba gitu, kayak acara olahraga. Nah itu tuh aku tuh sebenarnya tuh mau ikut lomba itu tuh di lomba bulu tangkis, karena aku emang sukanya di bulu tangkis kan. Jadi aku mau ikutnya di bulu tangkis. Nah sebelum bulu tangkis dimulai itu tuh ada perlombaan basket, sedangkan aku kan orangnya pendek, kecil gitu kan. Jadi kayak aku tuh nggak yang bisa gitu main basket. Cuman di saat itu kondisinya itu tuh nggak memungkinkan aku buat nggak ikut. Jadi aku kayak terpaksa gitu loh buat ikut, kayak kan itu tuh lombanya itu tuh per divisi gitu. Jadi kayak aku ikutnya divisi engineering, itu ngelawan divisi yang lainnya yang ada di perusahaan yang aku tempat kerja itu. Nah di tim engineering ini kan kalau anak teknik kan kebanyakan cowok ya guys, jadi ceweknya itu cuma sedikit. Nah di lomba ini tuh gak ada ceweknya, maksudnya kayak
banyak yang nggak bisa terus nggak mau ikut gitu kan. Jadi mau nggak mau nama aku diajuin gitu buat ikut lomba basket ini. Nah, lomba basket ini tuh dia itu tuh padahal lomba yang paling awal banget di jam 8 pagi. Aku ingat banget itu lomba paling pagi dan itu tuh pertandingan paling awal banget yang lagi diadain gitu lah guys. Nah, karena aku tuh di antara teman-temanku yang lain, aku tuh paling kecil, aku paling pendek sendiri. Nah, aku kan mikirnya kayak ya udahlah ikut aja, toh juga untuk memeriahkan lah ya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi pas lomba pas sampai berapa poin gitu, aku lupa poinnya sampai berapa. Nah, di situ tuh kalau namanya basket kan pasti rebutan bola kan ya, kayak mau ngambil bola lah, mau ngambil bola dari temen lah, mau ngerebut lah gitu-gitu kan. Nah, di situ itu aku tuh nggak sengaja senggolan sama temenku, dan aku kan badannya aku kecil, terus aku juga pendek kan, jadi kayak aku kesenggol terus aku jatuh. Di situ aku tuh salah posisi jatuhnya, jadi kayak yang aku tuh sebenarnya jatuh tuh yang cuman tik gitu doang tuh, yang pelan, tapi karena salah posisi jatuh itu bikin kesalahan fatal yang bikin kecelakaan buat aku gitu. Nah, saat pas aku udah jatuh, itu sebenarnya aku tuh nggak ngerasain apa-apa guys. Kayak temen-temen aku yang lagi nonton tuh kayak pada neriakin gini kan, Novia, ayo Novia, cepetan bangun gitu kan. Nah, di situ tuh aku tuh kayak mau bangun, cuman aku tuh ngerasa badan aku tuh berat gitu. Jadi aku manggil salah satu teman aku kayak, Mbak, ini badan aku susah buat bangun gitu kan. Terus akhirnya semua orang tuh pada ngerubunin aku gitu kan guys, kayak kenapa gitu kan. Ternyata tangan aku itu tuh ketimpa sama badan aku gitu. Jadi kayak tangan aku tuh berada di posisi belakang kayak gini guys. Jadi kayak posisinya itu kayak ngepelintir gitu loh, tangannya kayak muter gitulah, terus ketimpa badan aku. Nah, di situ tuh pas udah tangan aku ditarik itu aku belum ngerasain apapun, jadi kayak aku masih ngerasa kayak badanku berat doang. Terus pas dilihat ternyata tanganku itu tuh di balik baju itu tuh udah yang bengkak gede gitu loh. Terus akhirnya itu apa ya, lengan bajuku tuh itu dipotong sampai sampai sikuku. Jadi ternyata di situ tanganku yang siku itu udah bengkak gede terus memar gitu kan. Terus akhirnya tuh kayak wah ini kayaknya patah gitu kan, orang pada kayak wah ini patah nih gitu. Akhirnya kayak orang-orang pada sibuk gitu kan, aku nangis dong, aku kayak masa iya gitu kan, kayak aku cuma jatuh doang loh, kayak kok sampai patah gitu kan, aku sampai ya Allah gitu kan. Tapi di situ aku belum ngerasain yang sakit itu, aku nggak ngerasain sama sekali. Terus di situ tuh aku posisi juga nggak pingsan, nggak gimana, aku bener-bener kayak yang sadar total gitu loh guys. Saking terus kayak gimana ya, kayak ekspresinya kayak ya aku kayak yang terkejut doang gitu, kayak kok bisa sampai patah padahal aku cuman jatuh gitu doang gitu. Terus akhirnya kayak orang-orang pada nelponin gitu kan, akhirnya dipanggilin tuh ambulan kan, ada tuh ambulan kantor gitu kan, soalnya di kantorku tuh ada K3, ada paramedis, jadi kita tuh ada ambulan sendiri gitu loh. Akhirnya ambulannya dateng kan di lapangan yang tempat aku buat main basket itu tadi. Nah, di situ tuh karena kayak udah pada panik semua, hektik semua, itu tangan aku tuh nggak dibidai. Jadi kayak aku cuman megangin tangan aku tuh pakai kain diginiin doang guys, kayak gini doang, gini doang. Terus kayak jalanan menuju rumah sakit daerah itu tuh jalannya tuh masih yang batu-batu gitu loh, jadi kayak masih kayak aduh, itu benar-benar kayak yang batu-batu, karena tuh kayak side office-nya itu tuh ada di kayak di udah rada masuk ke hutan dikit gitu ya, jadi kayak
jalannya itu bukan di jalan raya yang jalanannya itu bagus. Nah itu tuh jalanan yang batu, sedangkan tangan aku tuh nggak dibidai. Nah rasanya tuh di sini guys, kayak tangan aku tuh linu, terus kayak tulangnya gesek-gesek, itu tuh linu banget, itu beneran sakit banget. Terus aku nangis, aku cuma bisa nangis, aku udah nggak ngerti lagi harus gimana. Terus guys, setelah itu kan aku dibawa tuh ke rumah sakit daerah. Untung dari side office ke rumah sakit daerah itu tuh gak memakan waktu yang cukup lama, kayak cuman berapa, kayak cuman 5 menit doang, itu tuh udah nyampe ke rumah sakit daerah. Nah di rumah sakit daerah ini akhirnya aku tuh di ronsen, kayak di ronsen gitu kan, kayak di CT scan gitu kan. Nah pas di rumah sakit daerah ini juga guys, ini aku tuh juga nggak dibidai, nggak diapain, jadi aku kayak di situ itu aku cuman di swab, karena di 2020 itu kan lagi maraknya banget COVID, yang kayak baru-baru banget kan COVID yang masuk di Indonesia. Jadi kayak itu tuh aku harus swab dulu kan. Jadi aku swab dulu, hasilnya negatif, baru aku ditanganin guys. Nah itu di situ tuh aku cuman dikasih obat pereda nyeri kalau nggak salah, obat pereda nyeri sama antibiotik. Nah di situ tuh tangan aku juga nggak dibidai guys. Bayangin aku tuh di scan kan, di apa, di ronsen kan ya, di ronsen tangannya itu gak dibidai, itu digini-giniin guys. Bayangin itu sesakit apa itu, aku cuma bisa nangis. Aku tuh ngerasa tangan aku bagian sini sama bagian lengan aku itu tuh udah nggak nyatu, bener-bener yang udah lepas gitu loh guys. Terus akhirnya kayak yaudah tuh di rumah sakit situ kan nggak mumpuni tuh, akhirnya aku dirujuk tuh di salah satu rumah sakit yang letaknya di, aku sebut aja ya guys, di Kota Baru Parahyangan. Nah di Kota Baru Parahyangan ini kan rumah sakitnya lumayan bagus ya guys, jadi aku dirujuk ke situ. Nah di situ tuh dari rumah sakit daerah ini tuh aku nggak dibidai, jadi aku masih megangin pakai kain kayak gini, sedangkan ini tuh ngilu banget. Terus jalanan dari aku posisi tuh awal di Bandung Barat ke Kota Baru Parahyangan itu tuh memakan waktu sekitar setengah jam lah ya, setengah jam itu buat nyampe di sana, itu paling cepet setengah jam. Nah tuh bayangin aku megang kayak gini setengah jam, sedangkan jalanan dari Walini, Bandung Barat sampai Kota Baru Parahyangan itu jalannya belok kayak gini guys. Bayangin itu kayak sopirnya juga kayak set. Aku cuma bisa nangis doang guys, kayak aduh ini gimana, ini tangan aku ngilu banget gitu, kayak pelan-pelan dikit ngapa ya Allah gitu kan, kayak aku udah gak bisa lagi. Kalau bisa pingsan, aku mending milih pingsan biar aku tuh nggak ngerasain ini sakit guys. Terus udah setengah jam akhirnya nyampe kan di Kota Baru Parahyangan. Di Kota Baru Parahyangan akhirnya aku ditaruhin di kayak ruangan yang buat nunggu dulu gitu loh, kayak diperiksa dulu, ruang periksa dulu kan. Akhirnya di situ aku nyampe, terus akhirnya kayak petugas kayak suster kalau nggak salah, suster yang di sana sama dokter yang di sana tuh kayak langsung marah-marah gitu kan, ini kenapa kok nggak dibidai gitu kan, kok bisanya nggak dibidai gitu kan. Terus saya kayak ya orang-orang kayak yang kayak para medis yang bawa aku, terus kayak suami aku itu untung di sana juga kan, suami aku kan dulu mah masih pacar ya guys, belum suami. Dulu tuh suami aku ini dia ngikut tuh, kayak orang-orang juga kayak ada diem kan, juga nggak tahu kan, kita ya kayak udah kayak etik sendiri, udah bingung sendiri, jadi kayak nggak mikirin lah itu dibidai apa enggak, jadi kayak ya udah gitu dibawa aja. Akhirnya aku pas nyampe Kota Baru Parahyangan itu, aku akhirnya tangan aku dibidai buat dilurusin gitu, biar tangannya biar nggak geser lebih parah lagi lah. Terus akhirnya aku di ronsen lagi di situ, karena dari kantorku itu kayak
kurang percaya gitu loh sama ronsenan yang di rumah sakit daerah yang aku tadi yang di Bandung Barat, karena kayak biar mastiin aja gitu loh lebih validnya lagi tuh ini tuh beneran apa enggak gitu. Soalnya kalau emang cuman kayak kesleo doang kan bisa kan diurutin gitu kan. Nah makanya ini dibawa ke Kota Baru Parahyangan buat di ronsen biar dapat hasil yang validnya. Nah setelah dibidai ini aku semua baju aku itu digunting semuanya, jadi aku tinggal pakai baju rumah sakit gitu loh guys. Jadi kayak soalnya bajunya itu kayak ngehalangin, jadi harus emang bener-bener digunting, harus bener-bener dihilangin gitu loh. Akhirnya aku pakai baju rumah sakit. Terus setelah itu aku ke ruang CT scan lagi, ke ruang ronsen lagi. Nah di situ karena udah dibidai ya, jadi kerasanya itu nggak yang semilu itu. Akhirnya udah di ronsen, terus nggak selang berapa lama ya, 1 atau enggak 2 jam gitu ya, 1 kalau enggak 2 jam. Nah itu akhirnya hasilnya keluar guys, itu tuh beneran fraktur sama dislokasi itu ternyata siku aku juga remuk. Ini kan siku kayak gini ya guys. Nah ini tuh siku aku tuh kan harusnya kayak gini, harusnya kan sendinya kayak gini ya. Nah itu dislokasi jadi kayak gini. Nah yang bagian sini harusnya itu kan melengkung gini ya sikunya ya, itu tuh jadi rata, jadi remuk gitu. Jadi kayak aduh bayangin aja gue cuma jatuh kayak gitu doang, tapi kayak jadinya sampai sefatal ini gitu. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi, aku kayak cuman aduh aku di situ tuh takut banget ya, takut pakai banget. Soalnya kayak orang-orang pada ngomongin gitu kan, kayak ini harus dipen gitu kan. Terus aku nanyain emang nggak bisa di-give gitu kan, di-give aja kalau bisa. Aku takut ya kalau dipen kan dimasukin mur gitu kan, aku kan jadi kayak takut gitu kan. Saya kayak nggak bisa kalau di-give, ternyata kayak hasilnya nanti kurang maksimal, soalnya ada remuk juga gitu kan, terus dislokasi, jadi gak bisa gitu buat bikin. Akhirnya tuh dari HRD aku datang kan ke tempat di rumah sakit yang aku itu tadi. Terus udah tuh diomongin panjang. Di situ sebenarnya bisa buat operasi pasang pen, cuman dari pihak rumah sakitnya ini itu nyaranin buat dirujuk ke rumah sakit yang lebih gede lagi, yang fasilitasnya lebih mumpuni, yang ada di Kota Bandung. Nah di situ tuh sebenarnya bisa, cuman pennya ini tuh pen yang kaku gitu loh guys, yang biasanya tuh bukan di persendian, tapi kayak yang di tulang yang biasa gitu loh. Nah jadi pihak rumah sakit itu nyaranin buat dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih mumpuni, yang pennya itu yang lebih bagus, yang nggak sama kayak yang di situ. Jadinya tuh pihak rumah sakitnya tuh ngasih opsi, karena aku kan di 2020 itu aku masih umur berapa ya, hampir 20, baru 19 tahun kan, jadi kan masih muda kan. Jadi kayak pihak rumah sakit tuh bilangin kan, ini kalau dipasangin pen ini tuh sayang gitu, soalnya masih muda. Nanti kalau dipasangin pen ini takutnya nanti pergerakannya itu nggak bisa seperti sebelumnya kan. Sebelumnya kan masih bisa gini-gini kan, nanti takut itu kaku gitu. Akhirnya dari pihak perusahaan itu mau gitu kan, mau buat pindahin aku ke rumah sakit yang ada di Bandung. Setelah semuanya kayak berkas-berkasnya udah tuh, akhirnya aku dikirim ke Bandung. Di situ tuh dari rumah sakit yang ada di Parahyangan itu ada dikasih 3 opsi rumah sakit. Yang pertama itu Hasan Sadikin Bandung, terus yang kedua itu
Marta Dinata, terus yang ketiga itu di Halmahera. Dari 3 rumah sakit ini kan di 2020 itu kan zamannya COVID ya guys. Jadi yang rumah sakit yang besar pertama ini nggak jadi opsi karena di Hasan Sadikin waktu itu tuh buat tempat bukan penampungan sih, lebih tepatnya kayak tempat yang buat orang-orang yang kena COVID itu semuanya dilariinnya kan ke Hasan Sadikin. Jadi nggak mungkin dong aku ditaruh di sana. Akhirnya ke opsi yang rumah sakit yang kedua. Nah, ini tuh yang kedua ini tuh di Marta Dinata. Akhirnya kan ke Marta Dinata kan. Itu kurang lebih itu di jam 12 siangan aku ke Marta Dinata. Nah, posisi aku jatuh itu di sekitar jam 8 pagi kan. 8 pagi sampai jam 12 siang itu belum diapa-apain. Itu masih ada, aku masih ganti-ganti rumah sakit. Nah, di Marta Dinata ini kan kalau dari Parahyangan sampai Bandung itu kan kalau lewat tol itu sekitar 1 jaman lah ya, itu sekitar 1 jaman gitu buat nyampe di Marta Dinata. Akhirnya kan sampai di Marta Dinata itu sekitar jam 1-an. Nah itu akhirnya aku ditaruh di ruang tunggu gitu dulu loh, ruang tunggu gitu karena ruangan yang kayak ruangan buat pasien itu tuh penuh, tinggal yang VIP. Akhirnya dari perusahaan tuh ditawarin mau nggak kalau yang VIP. Terus dari perusahaan kan kayak yang nggak punya pilihan lain kan, maksudnya nggak ada pilihan lain soalnya rumah sakitnya kan juga terbatas, apalagi COVID kan. Jadi kayak ya udah di situ dulu gitu kan. Udah tuh di kayak urus berkas dulu kan, urus tuh semua berkas. Aku di situ tuh posisi aku udah down banget guys. Aku tuh udah mikir kemana-mana kayak aku nggak bisa, aku nggak mau kalau di pen, aku nggak siap menerima kenyataan kalau tangan aku tuh patah gitu. Aku masih kayak berpikir kayaknya masih bisa gitu, nggak perlu di pen gitu. Sampai aku tuh bener-bener di situ tuh aku yang ngedrop, bener-bener ngedrop banget. Akhirnya di jam 3 sore, itu dari jam 1 sampai jam 3 sore atau jam 4 sore gitu, itu kan lumayan lama banget kan. Nah akhirnya dari pihak Marta Dinata itu mau nge-swab aku lagi, soalnya tadi ternyata yang hasil swab aku yang dari rumah sakit daerah itu ketinggalan di Parahyangan, gak dibawa ke RS yang Marta Dinata yang ada di Bandung. Jadi aku harus swab ulang dong. Nah itu di swab tuh sekitar berapa ya? Sekitar 1 jaman itu hasilnya itu tuh baru muncul guys. Kayak jam 5 itu tuh hasilnya itu tuh baru keluar. Nah kalian mau tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya positif guys, positif. Padahal tadi yang di rumah sakit daerah hasilnya negatif. Gimana gak tambah down aku guys, gimana gak tambah down? Aku bener-bener kayak aku cuma bisa nangis. Rasanya aku pengen pulang ke rumah, aku nggak mau di situ. Sudah kan kayak terus aku kayak dari para medis aku, terus dari cowok aku itu kayak bilang jangan ngedrop, tetap semangat, ayo bisa. Kalau kamu ngedrop nanti kondisi kamu bakal buruk gitu kan. Contohnya aja tadi swab yang awalnya negatif aja bisa jadi positif kan. Jadi kayak mereka selalu motivasi aku buat aku tuh tetap semangat, buat nggak mikir-mikir yang macem-macem gitu kan. Akhirnya aku nenangin pikiran dulu kan, aku kayak ya udah gitu kan. Nah di situ posisi kan COVID, jadi orang tua aku kan nggak bisa datang dong ke Bandung. Dan itu kan masalahnya kan waktu itu kan kayak naik kereta, naik apapun itu kan harus swab dulu, harus ini, harus itu kan persyaratannya rada ribet ya. Jadi kan kayak orang tua aku nggak bisa dong datang langsung. Jadi otomatis yang jagain aku di sana itu para medis sama teman-temanku itu gantian gitu loh jagain aku. Nah pas udah hasilnya keluar, terus para medisku yang satu ini tuh ngabarin ke pihak kantor
ngabarin ke para medis yang satunya dan HRD ku. Nah, para medis tuh ngabarin kalau hasilnya itu positif. Jadi kalau aku hasilnya positif guys, itu aku harus dirujuk ke Hasan Sadikin. Dan itu harus di swab PCR dulu. PCR apa PCR lah itu pokoknya. Ya, itu kan di zaman 2020 itu kan hasilnya kan lumayan lama banget kan, sampai 2 minggu kan, sampai 12 hari itu hasil baru keluar kan. Aku pikir kan, kalau nunggu hasil 12 hari aku terus nggak ditanganin gimana-gimana, apa tangannya nggak membusuk gitu kan, karena tahu sendiri kan, ini tangan udah patah, remuk, dislokasi, tanganku udah bengkak. Kalau harus nunggu PCR yang 12 hari apa gak membusuk gitu kan, aku kan berpikirnya tambah yang ke aneh-aneh ya. Terus apalagi kayak semua perawat yang di sana itu udah pakai baju itu loh guys, baju yang putih-putih gitu loh, yang baju pelindung gitu loh guys. Aku tambah takut guys, aku tambah nangis, aku tambah udah nggak kuat lagi, aku kayak takut banget. Kayak mereka bilang ini harus dirujuk ke Hasan Sadikin, ini harus dirujuk ke Hasan Sadikin gitu kayak. Terus kayak aku udah nggak bisa lagi, aku cuma bisa nangis. Terus akhirnya para medisku yang satu sama HRD ku nyamperin aku ke Marta Dinata. Para medis aku ini, dia dari kantor, dia akhirnya bawa 3 swab sendiri. Bayangin guys, aku udah di swab berapa kali, aku udah disuntik berapa kali, padahal aku tuh orangnya takut disuntik. Dan itu pertama kalinya aku disuntik sampai berkali-kali. Aku udah gak bisa lagi. Aku takut jarum. Aku tuh gak bisa ngeliat jarum. Akhirnya tuh dibawain swab. Akhirnya di swab sendiri sama para medisku. Nah, pas hasilnya keluar, kan aku di swab tuh 3 kali diambil sampel 3 kali sama para medisku. Ternyata 3-tiganya ini tuh negatif. Kok bisa-bisanya yang tadi di swab positif itu hasil apaan? Terus kayak HRD ku sama para medisku tuh datangin tuh ke resepsionisnya, ke labnya, mau lihat hasil yang swab yang tadi. Nah, pas dilihat guys, yang awalnya positif, pas dilihat itu ternyata negatif. Bayangin, yang positif tiba-tiba jadi negatif. Tapi tetap di Marta Dinata itu tetap nggak mau nerima aku, karena alasannya hasil swabnya tadi positif. Takutnya ada gejala atau gimana yang nantinya bisa berdampak buruk kan. Jadi mereka akhirnya merujuk ke rumah sakit yang opsi yang terakhir yang 3 tadi, ke Halmahera. Nah, posisi aku di Marta Dinata itu tuh sampai jam 9 malam. Bayangin, aku pagi sampai malam jam 9 itu aku belum ditanganin gimana, belum dapat infus juga belum. Jadi kayak cuman dikasih antibiotik, anti nyeri gitu doang guys, sampai jam 9 malam. Akhirnya aku dibawa ke Halmahera. Dari Marta Dinata ke Halmahera itu cukup dekat, paling sekitar 10-15 menitan gitu. Nah, akhirnya di Halmahera itu ditaruh lagi di ruang tunggu. Tapi di situ posisi aku ya direbahin. Terus kayak ngobrol-ngobrol gitu kan antara HRD ku sama dokter yang ahli bedah yang di sana. HRD ku itu ditawarin ada 2 pen yang fleksibel, itu yang dari Cina sama dari Korea. Nah, sebenarnya itu pennya itu katanya lebih bagus yang dari Korea, itu lebih fleksibel katanya pennya. Tapi kalau yang dari Korea ini harus inden, jadi harus nunduk gitu. Nah, yang ready itu tuh yang dari Cina, tapi kayak nggak se-fleksibel yang di Korea, tapi tetap fleksibel gitu. Nggak kayak yang tadi yang ditawarin di rumah sakit yang di Kota Baru Parahyangan. Jadi kayak ini tuh 2 ini tuh pen yang bagus gitu, tapi
di antara dua ini yang dari Korea lebih bagus. Terus akhirnya kayak ya daripada nunggu lagi kan, akhirnya ya udah dipilih opsi yang dari pen yang dari Cina ini. Akhirnya udah setuju nih pakai yang pen dari Cina ini. Terus abis itu tuh diskusi itu tuh lumayan lama banget, dari jam 9 sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 malaman gitulah baru deal gitu kan. Terus akhirnya setelah deal itu aku di swab lagi, aku diambil darah lagi guys, aku disuntik lagi. Dan untung hasilnya negatif guys. Itu kalau hasilnya positif aku udah nggak tahu lagi aku harus gimana. Akhirnya hasilnya negatif, terus akhirnya udah tuh administrasi udah semuanya. Akhirnya aku diinfus, terus akhirnya aku dapat kamar. Jadi aku langsung dipindahin ke kamar ruang inap gitu. Nah di kamar itu tuh satu kamar ada 2 atau enggak 3 orang gitu, aku lupa, kayaknya 2 deh. Nah itu 2 orang gitulah. Terus akhirnya tuh dibilangin kan operasinya jam 1 siang. Ini tuh malam, besok aku udah harus operasi. Kenyataan apa lagi, ini mendadak banget. Aku gak bisa berbuat lagi. Nah, karena di rumah sakit itu kan masanya COVID, jadi yang boleh nungguin itu cuma 1 orang. Jadi cowokku, HRD-ku, sama paramedis yang satunya itu pulang. Jadi tinggal 1 orang doang yang nungguin aku. Akhirnya kan, udah tuh akhirnya aku bisa tidur kan. Terus jam berapa ya? Sekitar jam 5-an gitu tuh dianterin makan gitu kan. Jadi aku makan dulu sebelum puasa gitu kan. Terus akhirnya dokter kan kontrol dulu kan, dikontrol. Terus akhirnya dicobain gitulah kayak obat biusnya gitu. Jadi kayak disuntikin gitu di sini gitu disuntikin, kayak iritasi apa enggak, misalnya alergi obat apa enggak gitu. Disuntikin di sini guys, di sini disuntik itu sakit banget. Aku udah berkali-kali disuntik ini, gimana? Seumur aku pertama kali disuntik itu ini ya guys, setelah SD yang disuntik yang di sini itu ya, itu baru ini lagi loh. Dan ini tuh pertama kalinya aku sakit, dan ini pertama kalinya aku opname. Itu bener-bener kayak yang ditusuk jarum tuh berkali-kali banget. Terus nusuknya yang buat nyoba iritasi apa alergi obat itu di bagian sini tuh kalau disuntik sakit banget. Akhirnya aku enggak yang iritasi, enggak yang gimana gitu kan. Akhirnya tuh aku disuruh makan dulu kan, karena dari jam 7 pagi itu aku udah disuruh puasa. Nah pas operasi itu cowokku, para medis sama HRD itu datang buat melihat aku operasi kan. Operasi itu masuk jam 1 siang. Nah selesai operasi guys, bayangin jam berapa? Selesai operasi itu jam 6 kalau enggak jam 7 malam. Itu baru selesai operasi. Dan itu aku ngerasa kayak aku kan gak pernah dibius, aku kan gak pernah disuntik. Kayak dokternya bilang kan, nanti kalau seumpama ngerasa ngantuk tidur aja gitu kan. Aku dengan pedenya aku bilang gini guys, nah kalau gak bisa tidur gimana gitu kan. Kayak aku masih yang bego gitu kan, gak ngerti soalnya. Kayak aku masih bilang kayak kalau gak bisa tidur gimana gitu kan. Nah itu tuh aku tuh disuntik bius itu 2 suntikan gitu loh, 2 suntikan gitu baru disuntik aku tiba-tiba langsung tidur. Aku udah gak ngerasa gimana. Aku bangun itu udah selesai operasi itu di jam 7 kalau nggak jam 6. Aku tuh sebelum sadar sepenuhnya itu aku sempat muntah itu 3 kali. Muntah pertama itu aku masih yang nggak sadar, dan itu aku masih pingsan lagi. Dan yang kedua itu sama, aku masih pingsan lagi. Dan yang ketiga ini aku akhirnya muntah, dan aku langsung bisa yang
ngelihat yang aku benar-benar yang sadar gitu loh. Tadi aku udah sadar, akhirnya aku dipindah. Enggak deh, yang aku yang sadar yang kedua kalinya ini aku dipindahin ke ruang inap yang aku tadi loh, yang sebelum operasi itu aku dipindahin tuh ke sana. Akhirnya tuh nunggu sampai jam 9 malam. Ini aku terakhir pingsan itu di jam 9 malam itu aku udah bener-bener yang udah sadar total. Dan itu tuh aku yang udah nggak yang ngerasa pusing, udah yang nggak ngerasa gimana-gimana. Pikiranku kan abis operasi sakit apa gimana ya guys. Ternyata abis operasi pasang pad itu nggak ngerasa gimana sih, kayak nggak sakit tuh enggak. Cuman aku terus tanganku tiba-tiba kayak udah lurus aja gitu, kayak udah lurus tapi kayak ada yang aneh gitu loh. Terus abis itu udah tuh di jam 10 malam kan ternyata aku tuh kekurangan darah gitu loh. Aku ternyata kurang darah. Nah, darah aku itu O+. Nah, di situ tuh kebetulan di rumah sakit itu darahnya habis. Maksudnya stok darahnya tuh habis. Terus abis itu di PMI ternyata stok darahnya habis. Terus akhirnya dokternya kan tanya kan, kayak maksudnya kayak dia bilang kan kayak ini kekurangan darahnya O+ gitu kan. Sedangkan di rumah sakit sama di PMI itu stok darahnya tuh gak ada gitu kan. Terus akhirnya cowokku bilang kan, oh saya darahnya juga O+ gitu kan. Saya kayak itu kebetulan banget darahnya sama O+ gitu. Sebenarnya kalau cowokku nggak O+ itu sebenarnya HRD ku itu juga sebenarnya juga O+ juga sama O+. Nah akhirnya cowokku tuh padahal dia dari Bandung Barat sampai Bandung Kota itu naik motor, dan kemarin itu begadang. Padahal sepengalaman dia kemarin sebelum mau donor yang aku ini guys, yang dia pernah donor kan sekali, itu dia tuh hampir sampai mau pingsan guys. Nah ini tuh dia udah habis begadang, tapi dia pas donor darah dia nggak kenapa-napa guys. Dia kayak nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa gimana, dan lolos aja. Padahal dia kan sebelum hari dia mau donor kan, dia kemarin kan begadang kan. Sebenarnya kan nggak boleh kan kalau begadang terus donor darah itu kan sebenarnya kan nggak boleh, tapi itu lolos loh, maksudnya kayak bisa gitu. Yang kemarin dia donor darah pusing, terus tiba-tiba sekarang donor darah nggak apa-apa. Nah dia hebatnya lagi nih guys, dia habis donor darah dia nggak pusing nggak gimana, dia masih bisa naik motor sampai Bandung Barat lagi. Padahal Bandung Barat sampai Bandung Kota itu kalau naik motor itu sekitar 2 jam. Itu udah tengah malam dia naik motor, kayak dia keren banget sih. Makanya aku sayang banget sama dia, kayak mungkin kayak nggak ada orang yang setulus dia. Kayak dia kayak berkorban banget, kayak dia nemenin aku gitu kayak aku kayak merasa kayak aku benar-benar dicintai, dicintai itu guys. Aku bersyukur banget. Nah setelah udah tuh aku tuh dirawat tuh berapa hari gitu, hampir semingguan lah, 5 hari apa 4 hari gitu, pokoknya hampir seminggu lah aku dirawat itu. Nah sebelum kan kalau donor darah itu kan harus diemin dulu kan sehari, kalau enggak 2 hari gitu deh kalau nggak salah, 2 hari kalau nggak salah sebelum didonorin itu kan harus disterilisasi dulu kan, harus disterilin dulu, habis itu baru bisa didonorin. Nah sebelum aku dapat transfusi darah ini ternyata HB ku itu tuh turun terus guys. Padahal kayak aku tuh ngerasa aku tuh kayak yang nggak stres itu gitu. Kayak aku makan aku tetap makan gitu. Kayak aku sampai makannya itu kayak aku kan kalau makan ya udah kenyang kan udah ya. Terus sampai dipaksa gitu kan buat ngabisin. Aku kayak disuruh makan yang bener-bener makan terus gitu loh. Terus aku disuntikin kayak dikasih obat yang itu loh, obat yang penambah darah gitu loh. Aku tuh kan orangnya nggak bisa ya, jujur aja aku tuh nggak bisa yang minum obat itu, aku nggak bisa, apalagi obat yang kapsul.
obat tablet itu aku nggak bisa. Obat sirup aja aku tuh kalau minum aku tuh suka muntah lagi, jadi nggak bisa itu minum obat gitu. Jadi kayak aku tuh sekali yang sakit, kenapa sakitnya yang gini banget, yang kayak nggak pernah diopnam, tiba-tiba diopnam, terus yang nggak pernah minum obat, yang nggak bisa minum obat, tiba-tiba harus minum obat yang banyak banget. Apalagi obatnya ada yang pahit, aku udah nggak bisa banget guys. Sampai aku tuh obat itu tuh harus digerus gitu loh, harus dibubuk-bubukin gitu loh. Itu tuh aku baru bisa minum obat. Kayak mau ditaruh di pisang, mau ditaruh di apa, aku tuh bener-bener yang nggak bisa minum obat itu. Terus abis itu kan udah tuh di hari kedua kalau nggak hari ketiga, ternyata infus aku tuh lepas. Terus akhirnya kan infus aku lepas, harus dicari lagi dong infus kayak jalur yang bisa ditaruhin infus lagi. Nah itu guys, aku tuh disuntik buat dicari jalur itu hampir 10 kali 10 kali tusukan jarum buat naruh infus itu. Sampai tangan aku di sini itu bengkak loh, di sini itu sampai bengkak. Terus aku coba di sini, terus aku tuh aku dicoba di sini juga guys, di sini tuh nggak nemu, di sini sampai sakit banget. Terus akhirnya tuh nemu di daerah sini nih, di daerah sini tuh bagian sini. Dan kalian mau tahu nggak itu pakai infus apa? Itu pakai infus yang jarum bayi, karena senggak dapet itu jalur yang buat naruhin infus itu senggak dapet itu guys. Jadi aku tuh orangnya tuh yang kurang minum air putih. Itu emang aku jarang banget minum air putih. Nah untuk kalian kalau bisa minum air putihnya yang banyak ya, jangan kayak aku. Soalnya itu bikin nyiksa banget sih. Udah akhirnya setelah 10 kali dapet di situ, akhirnya infusnya diganti di situ. Aku tuh sempet ditakut-takutin. Ini kalau nggak nemu, ini nanti mau nggak mau infus itu harus ditaruhnya di kaki. Gimana mau ditaruh di kaki? Nanti aku kamar mandinya gimana? Aku tuh nggak bisa pipis di tempat yang disediain yang disediain di rumah sakit gitu loh. Aku tuh nggak bisa. Aku tuh pipisnya harus di kamar mandi. Jadi kayak nggak bisa keluar aja kalau pipis di tempat itu. Nah udah tuh akhirnya nemu, alhamdulillah banget. Aku jadi kayak sebisa mungkin aku nggak gerak-gerak tangannya, aku sampai takut banget itu, kayak takut lepas lagi lah infusnya. Terus akhirnya di hari kedua setelah aku ke PRI buat donorin darah itu, akhirnya aku transfusi darah. Itu benar-benar kayak kalau di infus itu kan kayak rasanya tuh sampai sini ya, itu benar-benar seamis itu. Apalagi kalau disuntikin antibiotik sama anti nyeri, itu benar-benar sampai sini, itu sakit banget di sini. Rasanya langsung pahitnya tuh sampai sini, pahit banget. Aku kayak sampai kapan lagi gitu. Aku udah sedih banget. Terus akhirnya di hari keempat, hari kelima itu aku udah dibolehin pulang. Nah dibolehin pulang itu ada beberapa temanku itu yang ganti-gantian gitu loh buat menjaga aku. Terus cowok aku juga selama 5 hari itu dia selalu bolak-balik ke Waringin, dari Bandung Barat ke tempat ke Bandung Kota, dan itu cuman buat jengukin aku gitu. Dan itu tuh dia tuh juga diem-diem gitu loh guys. Soalnya kalau ketahuan sama petugasnya itu nggak boleh, karena kan emang harus satu orang doang kan yang pegang kartu, yang pegang akses itu cuma satu orang doang, jadi nggak boleh orang lain boleh masuk, itu nggak boleh. Jadi kayak aku tuh sebenarnya kasihan, cuman kayak effort dia tuh bener-bener yang segede itu. Bayangin kayak dia jam 5 sore nih, dia pulang kerja, dia langsung ke Bandung Kota buat jengukin aku. Padahal itu perjalanan 2 jam, dan perjalanan 2 jam kan nyampe sana otomatis jam 7 ya. Dia nemenin aku itu sampai jam 9 malam, terus dia balik lagi ke Bandung Barat, itu perlu waktu 2 jam. Jadi dia kayak tengah malam tuh dia kayak baru pulang gitu. Dan kan aku tuh kayak bersyukur banget aku tuh punya temen yang care banget, yang kayak
bener-bener yang kekeluargaan banget. Terus kayak aku nggak bisa apa, aku kan waktu itu kayak yang setelah pulang dari rumah sakit itu kan orang tua kan eh, jengukin kan, jenguk aku tuh berapa hari gitu kan, karena kan kalau lama-lama kan juga kakakku kan kerja, waktu itu kan ibu aku kan sana sama kakakku kan harus kerja, jadi kan nggak bisa lama-lama dong, jadi berapa hari gitu, 3 hari apa 4 hari gitu jemput aku, karena aku udah bisa berangkat kerja jadi ibu pulang kan. Terus akhirnya kayak setelah ibu pulang itu kan di Bandung kan dingin ya, jadi kayak kita tuh tinggalnya itu di mes gitu loh, tapi mesnya mes khusus perempuan gitu kan. Nah di mes itu kan kayak kita tuh mandi gantian, jadi kayak kayak pagi tuh kayak setiap mandi tuh kan pasti ngerebus air dulu kan buat mandi. Nah itu teman-teman itu baik-baik banget, kayak kayak malam itu tuh kayak aku tuh udah ditaruhin tuh air, mereka bilang kayak kayak bes ini airnya buat mandi nanti pagi ya, nanti pagi kalau mau mandi bangunin aku aja, nanti aku angkatin gitu juga. Kayak aku bersyukur banget punya teman-teman yang kayak kayak care banget, keluargaan banget, kayak bener-bener nganggep aku tuh kayak yang kayak adiknya sendiri gitu loh. Terus kayak kadang aku juga kan kalau mandi pakai satu tangan doang kan susah ya, nggak bisa keramas gitu kan, saya kayak dikeramasin gitu kan. Mereka benar-benar kayak yang sebaik itu, kayak aku mau berterima kasih banget sama mereka udah jagain aku, udah bantu aku banyak gitu kan, kayak aku sayang banget sama mereka pokoknya. Akhirnya setelah itu kan aku udah bisa kerja, jadi kayak udah berjalan seperti biasanya. Terus setelah itu tuh, setelah pasca operasi aku tuh sekitar 1 sampai 2 bulan gitu aku tuh ada fisioterapi, jadi kayak dalam waktu seminggu itu 2 kali itu aku pasti ke Bandung buat fisioterapi sama sama kontrol. Nah fisioterapi itu kayak kayak diajarin gini, terus diajarin angkat berat gitu kan. Terus setiap harinya itu diukur kayak kayak sudutnya itu udah nyampe berapa, perkembangannya gimana gitu gitu. Dan itu tuh bener-bener yang sakit banget, pas fisioterapi itu bener-bener yang sakit banget, bener-bener yang sakit banget sampai aku kayak udahlah, aku udah nggak mau fisioterapi lagi, kayak toh juga maksudnya aku udah bisa gerak gitu kan. Terus akhirnya udah, terus di 2021 setahun setelah itu aku kena pengurangan, karena kayak proyeknya itu waktu itu udah gambar itu udah mau selesai, jadi kan ada pengurangan, aku kena pengurangan. Akhirnya aku pindah tuh di salah satu kontraktor juga, tapi kontraktor swasta, itu milik orang Chinese ya, milik orang Chinese gitu. Jadi aku ikut di sana. Terus karena itu kan udah 1 tahun, jadi kan waktunya aku buat lepas pen, karena aku tuh udah gak nyaman banget pakai pen. Kalau kalau pergerakan sebenarnya enak-enak aja, cuman kadang tuh kayak sering ngilu gitu. Terus karena di siku aku tuh kayak buat nyangga siku tuh dikasih kawat yang kayak gini, itu kalau aku setiap aku gini ke meja itu tuh sakit loh, jadi kayak aku kayak nggak kuat gitu loh kalau pakai itu terus. Jadi aku di Agustus September itu aku pulang buat ngelepas pennya. Terus kayaknya di September awal aku lepas pen. Nah kalau lepas pen ini aku di Purwodadi. Ini aku pakai BPJS sendiri ya, karena kan udah nggak kerja di perusahaannya sebelumnya, jadi aku pakai BPJS sendiri. Nah ternyata lepas pen itu lebih sakit daripada pas pasang pen. Sakitnya itu benar-benar yang sakit banget, yang sampai habis operasi itu tuh aku udah ngerasain yang benar-benar yang ngilu, aku nggak bisa tidur semalaman, itu benar-benar yang sengilu itu. Nah pas aku lepas pen itu aku juga ditemenin sama cowokku. Aku bingung banget punya dia, kayak dia selalu ada, kayak aku lagi dimanapun, kayak di semua situasi aku tuh dia tuh selalu ada gitu. Aku bersyukur banget
punya cowok yang kayak dia gitu, kayak yang aku kayak ngerasa aku tuh dicintai, yang bener-bener yang dicintai gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget punya dia. Aku mau ucapin terima kasih udah nerima aku yang banyak kekurangannya, kayak udah mau nemenin aku yang dari aku bener-bener yang di titik yang aku drop banget, di titik yang aku sampai yang aku udah bisa tulis gitu. Terus udah kan, terus setelah pasca operasi lepas pen tuh juga sampai sekarang pun masih merasa sakit-sakit di bagian yang bekas jahitannya itu loh. Itu tuh masih sering yang kalau dingin gitu tuh masih sering sakit. Terus kalau dipegang gini tuh masih suka kayak ada rasa-rasa yang nggak enak gitu loh, kayak yang sakit gitu-gitu. Jadi aku kayak gerak tuh bisa, aku kerja bisa, cuman tuh kayak kadang tuh kayak aku tuh kalau jalan gitu kan tangannya kan nggak bisa lurus ya. Terus kayak pasti kan ada orang kayak yang bilang udah lama kok nggak bisa itu, kok nggak bisa dilurusin sih gitu-gitu. Kayak aku aku sakit hati banget sih pada digituin, kayak kayak lu tuh nggak ngerasain apa yang gua rasain gitu. Kayak gua kalau bisa lurus itu juga gua lurusin gitu. Kayak tapi ya kadang kayak mending diem aja gitu. Kayak dia kalau aku ngomong pun juga dia nggak akan ngerasain apa yang aku rasain gitu loh. Jadi aku mending diem gitu. Kalau nggak sampai yang keterlaluan tuh aku tuh nggak sampai yang aku jawabin gitu. Cuman ya kayak bayangin aja kayak dislokasi remuk. Jadi aku tuh sekarang tuh siku aku tuh udah nggak ngebentuk siku gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak ngebentuk siku. Jadi kayak aku kayak engselnya itu juga udah nggak kayak yang kemarin gitu. Walaupun aku bisa gerak, cuman kan yang nggak bisa leluasa gitulah. Terus kayak aku tuh dulu tuh sampai kayak mau gerakin tangan tuh aku tuh harus ngesinkronin otak aku sama badan aku gitu. Kayak aku tuh harus nyuruh tangan aku itu buat gerak, harus nyuruh tangan aku itu buat lurus. Aku tuh harus sinkronin tangan aku buat ayo angkat. Kayak gitu tuh aku sampai harus fokus sama apa yang mau aku gerakin di tangan aku tuh sampai segitunya. Terus kayak ada yang bilang kayak cacat gitu kan. Itu sebenarnya kayak sakit banget ya aku sebenarnya kayak, tapi ya udahlah, namanya juga musibah kan, kita kan juga nggak ada yang tahu. Maksudnya kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, ambil pelajarannya aja, nggak boleh benci sama orang gitu-gitu. Walaupun kayak udah nyakitin gitu kan, tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak anggap aja kayak ya udahlah dia cuma bercanda doang. Ya walaupun bercanda nyakitin tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak banyak yang kayak hikmahnya lah ya, kayak dari kejadian itu. Mungkin itu dulu cerita aku ya guys. Sampai sekarang jadi aku ingetin lagi ke kalian semua, musibah itu gak ada yang tahu kapan datangnya. Jadi kayak kalian sebaiknya kayak ya mawas diri, jaga-jaga aja, kayak safety aja buat diri sendiri gitu ya. Jaga diri baik-baik kayak gitu, kesehatan. Karena kalau udah dikasih sakit tuh bener-bener yang nggak enak gitu. Kalian semua pesanku jaga diri baik-baik, selalu sehat, karena sehat itu mahal. Jadi kalian harus jaga itu. Mungkin itu cerita hidup aku sedikit ya guys. Mungkin kalau kalian kurang suka atau kalian ada masukan buat aku, kalian bisa drop di kolom komentar. Terus kalian mungkin bisa kirim email. Terus mau kayak kalian ada saran aku cerita apa lagi, mungkin aku ada cerita yang bisa aku ceritain.
Mungkin sekian itu dulu ya guys cerita aku kali ini. Mungkin semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Terima kasih semuanya yang udah support aku dari dulu sampai sekarang, terutama keluarga aku, terus suami aku, teman-teman aku yang baik-baik banget, yang selalu care sama aku. Terima kasih banget buat kalian semuanya. Kalau nggak ada kalian mungkin aku nggak bisa sampai sekarang ini. Bye bye. Tungguin konten aku selanjutnya ya guys. Aku masih ada cerita-cerita seru lainnya lagi.